Bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Hai guys, balik lagi nih di channelnya Sepak Bola Kita. Kali ini kita bakal bincang-bincang seputar naturalisasi yang lagi gencar banget nih dilakukan sama PSSI. Dan juga kita tahu nih ya, ada dua pemain tambahan baru berdarah keturunan Indonesia Belanda, yakni Mies Hilgers dengan nilai pasar yang luar biasa fantastis, dan juga Eliano Renders yang baru bergabung ke skuad Garuda. Nah, tentu program naturalisasi ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan pecinta sepak bola semua, dan juga sebenarnya ini program yang sudah lama sekali dilakukan oleh PSSI, bahkan sebelum di era kepelatihan Sinteyong. Nah, kenapa sih program naturalisasi ini masih terus diperbincangkan dan juga didiskusikan ya? Karena apakah karena prestasi timnas yang mulai bangkit kembali nih di era kepelatihan Coach Min Korea Selatan ini? Dan juga mengapa terus menjadi topik hangat bagi yang pro dan kontra gitu. Seperti yang ada beberapa berita waktu lalu, ada spanduk yang bertuliskan anti naturalisasi, dan juga tokoh-tokoh yang mendapat serbuan dari para netizen sepak bola nih yang dinilai anti dengan naturalisasi ini nih. Nah, menanggapi hal tersebut, kita bakal bincang-bincang santai dengan salah satu pecinta sepak bola Indonesia yang kini sudah berada di sebelah saya, yakni Bung Yoel. Selamat siang, Bung. Selamat siang. Agak serak suara saya gitu. Iya, nggak apa-apa, Bung. Teriak Indonesia itu. Waduh, tampaknya gembira sekali ya, Bung, ya hari ini melihat prestasi timnas Indonesia yang mulai meningkat ya, Bung. Ya, sebenarnya kita bangga lah ya, Indonesia hari ini sudah masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, nanti akan pertandingan-pertandingannya akan dilewati Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa lolos. Kalau lolos peringkat kedua otomatis ya, tapi kalau peringkat keempat dan kelima kita ke ronde keempat. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai hasil yang maksimal. Kita doakan yang terbaik untuk Garuda kita, ya, Bung ya. Benar. Nah, sebelum memasuki pertanyaan lebih mendalam nih, Bung, saya mau tanya dulu nih sama Bung. Menurut pendapat Bung ya, arti dari kata naturalisasi itu apa sih sebenarnya, Bung? Iya, kalau kita lihat dari konteks bahasanya natural ya, yang alam ya. Kalau kita membahasakan itu artinya ya sebenarnya naturalisasi itu kalau kita kembalikan ya kembali ke alam ya, artinya memang asli gitu kan. Itu artinya natural itu asli. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sepak bola ya asli Indonesia sebenarnya, tapi kemudian ini kan berkembang, berkonteks bahasanya berkembang. Naturalisasi artinya yang ada darah Indonesianya itu bisa dinaturalkan kan, dinaturalkan ya, kira-kira gitu dia maksudnya. Berarti naturalisasi itu dinaturalkan kembali ya? Iya, dinaturalkan gitu. Oke, baik, Bung. Untuk menurut kacamata Bung ya sendiri nih, kini mulai timnas prestasi kita itu mulai meningkat kembali ya, Bung ya, dan juga diisi dengan beberapa pemain-pemain naturalisasi. Nah, apakah dengan kehadiran para pemain naturalisasi tersebut tuh jadi faktor utama nih meningkatnya timnas Indonesia sekarang? Ya, kalau kita bilang kehadiran pemain naturalisasi, ya secara positif kita harus mengakui kehadiran mereka itu berdampak cukup signifikan ya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ya, kalau kita lihat ini prestasi ya, artinya Indonesia sudah sampai ke babak ketiga ini kualifikasi Piala Dunia. Memang ada pengaruhnya. Ya, kita harus jujur mengatakan kehadiran pemain-pemain naturalisasi itu memang pengaruh cukup besar bagi sepak bola Indonesia. Tapi apakah kemudian sampai kapan? Kan pertanyaannya kan. Penting dicatat, naturalisasi itu bukan hanya untuk Piala Dunia. Nah, jadi jangan anggapan orang naturalisasi menuju Piala Dunia, habis itu sudah tidak lagi perbincangan gitu. Ya, benar-benar. Itu maksud saya gitu. Berarti kita juga nggak bisa tutup mata karena kehadiran mereka itu ada dampak yang besar juga untuk prestasi kita sekarang ya, Bung. Ya, kita nggak bisa pungkiri gitu. Terlepaslah pro dan kontra bahwa kehadiran mereka memang memberikan warna baru bagi sepak bola Indonesia. Banyak yang sudah dicapai kan, sampai sejauh inilah. Kalau kita berhasil lolos nanti sampai ke babak keempat, ini pencapaian luar biasa ya. Apalagi lolos langsung. Artinya kan
Di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam pernah, tapi mereka kandas menjadi juru kunci di kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa melewati ini. Bisa melewati ya. Nah, mengingat tadi Bung ada bilang ya, ini nggak hanya untuk sekedar Piala Dunia 2026. Jadi otomatis Indonesia ini harus mencetak pemain-pemain berkualitas tentunya. Betul, ya. betul. Nah, kalau dikaitkan dengan program pengembangan sepak bola di kelompok umur kita nih, dengan pemain naturalisasi, kira-kira apa sih dampaknya menurut Bung untuk sepak bola yang ada di Indonesia kita? Ya, memang ada sedikit kekhawatiran banyak pihak dan saya juga termasuk salah satu yang perlu khawatir ya. Ketika anak-anak kita usia dini masuk menjadi pemain sepak bola profesional, masuk ke akademi sepak bola, tentu kalau ditanya cita-citanya pasti membela timnas Indonesia, karena itu pencapaian terbesar dalam karir sepak bola dia. Nah, pertanyaan kemudian sepanjang perjalanan mereka menempuh akademi, masuk ke klub sepak bola, tapi begitu sampai di ujung gitu, datang pemain naturalisasi. Saya pikir banyak peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Ya, yang terakhir bagaimana nasib Hoki Caraka ya. Yang ini adalah yang dianggap striker yang digadang-gadang hasil produk dari Garuda Select. Tapi dia kalah bersaing dengan striker naturalisasi Rafael Strijk dan juga Ragnar gitu. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain muda kita ke depan? Kan panjang ini. Hari ini kan memang di kelompok usia U16, U17, U20 mereka kan diapakan ya dibina dan kemudian orang menganggap prestasinya luar biasa. Ingat Arhan. Arhan Pratama begitu dielukan dulu sebagai pemain yang dengan lemparan khusus, kemudian hebat gitu. Tapi masuk Sain Patinama, masuk Verdong, dia di bangku cadangkan. Dulu Marcelino yang dianggap the next generasi Indonesia, masih usia 16, usia 17, sekarang masuk pemain lapangan tengah, dia kalah bersaing dengan Tom Haye, kalah bersaing kemudian dengan Nathan gitu. Dia sekarang sering menjadi bangku cadangan. Kita nggak usah bicara soal striker Indonesia ya, gitu kira. Oke, baik. Nah, berdasarkan pernyataan Bung tadi, apakah dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti Calvin Verdong yang mulai menggantikan Arhan, juga Tom Haye yang mulai menggantikan Marcelino gitu, mereka mulai duduk di bangku cadangan dan kehilangan menit bermainnya gitu ya. Nah, menurut Bung, apakah dengan konteks tersebut membuat pemain-pemain muda Indonesia itu berpikiran juga untuk apa aku menunjukkan kualitas aku gitu loh, atau menunjukkan kualitas saya bermain kalau ujung-ujungnya yang dipakai itu pemain naturalisasi. Nah, menurut Bung itu sudah terjadi belum di ranahnya sepak bola kita? Ya, kalau kita lihat hari ini mungkin kita kalau ditanya hati ke hati, tanyalah pemain-pemain seperti Arkan Kaka. Ya, yang dulu dianggap hebat, tapi begitu masuk Jens Reven dia akhirnya tersingkirkan. Bahkan nggak dipanggil dalam kualifikasi Piala Asia usia 23 tahun. Sempat dicoret usia 20, masa sempat dicoret gitu. Kalau ditanya satu persatu barangkali mungkin kekhawatiran itu ada. Jadi begini dia, kalau kita bandingkan ya, kita ini kan punya akademi sepak bola juga. Tapi akademi sepak bola kita itu tidak semua klub, hanya klub-klub besar, terutama yang main di Liga 1. Bandingkan misalnya dengan klub sepak bola di Eropa, mereka punya akademi yang khusus. Ya masa, kira-kira gitu lah ya. Masa kira-kira akademi hasil produk itu disamakan dengan akademi Ajax. Akademi Ajax itu kan paling banyak pemain kita sekarang deh. Yang dulu memang ditempa di akademi sepak bola. Nah, mereka juga kompetitif dan banyak yang mereka lakukan di akademi sepak bola seperti itu. Bukan berarti kita mengatakan akademi kita kalah bersaing ya, tapi memang kalau mereka kemudian disandingkan dengan akademi sepak bola kita yang kita rintis baru memulai sebenarnya ini sudah lama, tapi ya baru hidup kan. Saya pikir klub besar sudah memikirkan itu akademi sepak bola untuk merekrut pemain-pemain mudanya gitu. Berarti itu nggak bisa disamakan dengan ini pemain naturalisasi yang bermain di Ajax dengan sekolah akademi yang ada di Indonesia. Ya, kita lihat kemarin kan banyak kan pemain-pemain kita yang dalam tanda kutip orang tuanya berkemampuan mengirim pemainnya untuk disekolahkan di luar negeri, akademi sepak bola. Ya, artis kemarin yang mengirim pemain Donna Agnesia ya? Iya, anaknya dikirim ke akademi sepak bola di luar negeri, tapi sampai di sini juga belum dipanggil gitu. Memang itu nggak ada jaminan juga akademi sepak bola di sana lebih bagus, tapi kira-kira
yang terjadi hari ini, pemain-pemain Eropa itu kan memang lahir dari akademi sepak bola mereka. Barcelona punya akademi sepak bola, Real Madrid punya akademi sepak bola, Arsenal punya, semua klub-klub besar punya akademi sepak bola. Yang ini cikal bakal yang kemudian masuk ke klub utamanya gitu. Nah, ketika di klub utama mereka kan tidak semua bisa masuk timnasnya. Benar. Seperti Messi Girls, berapa kali dia tidak pernah dipanggil oleh Belanda. Ya kan, Eliano juga nggak dipanggil, Nathan juga nggak dipanggil. Ya, karena ada darah keturunan kemudian ditawarkan, ya barangkali mereka bisa untuk masuk ke timnas Indonesia. Akhirnya menjadi pemain nasional lah dia dengan negara yang berbeda. Gitu. Oke, berarti kita kalau menurut Bung ini PSSI langkah apa sih yang harus dilakukan oleh PSSI untuk menciptakan peluang-peluang pemain muda kita itu terus berkembang setara dengan kualitasnya pemain-pemain naturalisasi begitu? Kalau saya berpikir kita pembenahan lah di kelompok umur ya. Kelompok umur itu, jadi menghidupkan kembali kompetisi-kompetisi yang bisa mencari bakat-bakat usia muda. Seperti pertandingan PON kemarin sebenarnya bisa menjadi cikal bakal gitu. Tapi memang problemnya ya terlepas lah ya, PON kemarin sepak bola kita dianggap ada kecurangan wasit dan sebagainya. Tapi kompetisi-kompetisi ini perlu dihidupkan kembali. Klub-klub liga kita perlu disuruh untuk membuat akademi-akademi. Mungkin syarat-syarat untuk supaya klub ini diakui dan sebagainya perlu. Anda punya akademi punya nggak talenta-talenta yang akan dikembangkan nanti. Kalau nggak, nanti Anda masuk diizinkan berdirinya klub Anda gitu. Demikian juga dengan PSSI di tingkat satu ya, provinsi gitu. Pengda PSSI-nya juga harus bergerak cepat. Saya pikir kita nggak kehabisan bakat-bakat ya, bakat-bakat terpendam yang tidak pernah tersentuh sama sekali gitu. Dan kalau ini dibina, bukan tidak mungkin kita ke depan tanpa naturalisasi pun bisa maju gitu ya. Jadi seperti Jepang ya. Jepang dan Korea Selatan. Dan Korea Selatan contohnya gitu. Mereka sangat yakin dengan pemain lokal mereka ya. Iya, Jepang itu sangat yakin dengan pemain lokalnya, dan kita lihat mereka berapa kali selalu lolos Piala Dunia. Bahkan Jerman sendiri mereka bisa taklukkan dengan pemain lokalnya gitu. Kita kok kesannya ya tidak percaya diri ya, tapi mudah-mudahan ininya. Maka saya bilang tadi, naturalisasi ini bukan hanya untuk Piala Dunia saja. Oke, berarti dengan konteks yang tadi Bung jelaskan ya, PSSI saat ini belum percaya diri gitu ya Bung ya, dengan kemampuan lokal kita begitu ya Bu? Ya, saya membayangkan begini, ini kan sampai kapan proses ini? Ya kan, jangan hanya sesaat, nanti berganti rezim pengurusnya, berganti pula kebijakan. Tidak lagi Erick Thohir yang memimpin PSSI, tidak lagi naturalisasi. Sintayong nggak melatih lagi, ganti lagi, tidak lagi naturalisasi. Jadi gini, maaf, orang selalu membandingkan, dulu kan juga ada pemain-pemain asing kita, kok sekarang ribut gitu. Nah beda, ini harus diluruskan juga. Pemain-pemain asing yang dulu dinaturalisasi seperti Christian Gonzalez dan sebagainya, itu mereka main di liga kita. Main di liga kita, bukan main di luar negeri. Beda naturalisasi sekarang yang memang main di luar negeri. Jadi tidak beda itu. Dulu kan juga banyak pemain asing, kok ribut sekarang. Nah, jadi harus dibedakan gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu ya Bung. Oke Bung, tadi kita ada senggol sedikit ya mengenai Jepang dan Korea Selatan yang mereka cukup pede atau cukup juga mulai mengembangkan pemain-pemain muda lokal mereka, sehingga kita jarang juga melihat mereka tuh menaturalisasi pemain. Nah, kira-kira mengapa PSSI ini kalau menurut Bung kurang percaya diri ya sampai sekarang untuk mengembangkan pemain-pemain muda lokal kita, sehingga untuk menaturalisasi ini bisa dibilang sebagai instan ya gitu ya Bu? Ya itu tadi, karena tuntutan publik ya, kayaknya prestasi sepak bola kita ini kok stagnan terus ya. Ya memang dulu kita pernah terjadi kisruh kepengurusan PSSI ya, gonta-ganti pelatih, konflik internal pengurus dan sebagainya, berakibat liga kita nggak berjalan. Nah begitu masuk kemudian Erick Thohir memimpin PSSI, terobosannya luar biasa. Tapi ingat, ini bukan instan. Makanya saya bilang tadi, ketika nanti Erick Thohir selesai atau Sintayong dan sebagainya, apakah ada orang-orang yang juga berpikir seperti ini gitu. Jadi memang sebenarnya disiapkan sejak awal.
pemain-pemain lokal usia muda dan sebagainya itu disiapkan untuk bisa berkiprah dan berkompetisi di tingkat ya katakanlah hari ini masih tingkat lokal, dia akan bertarung di tingkat dunia gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan PSSI ini juga menaturalisasi pemain karena ada tuntutan dari kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ya, kita sekarang kan selalu mengatakan publik kita nggak peduli mau pemain asing semua pun Semua. gitu. Kata orang kalau Lionel Messi aja mau jadi warga Indonesia mau gitu, nggak masalah bagi kami. Ya, yang penting- Kira-kira gitu. yang penting prestasi. Indonesia lolos ke Oke. dunia. Nah, ini menurut saya juga perlu kita dudukkan kembali. Ingat sepak bola ini panjang, Ya. ya kan. Sepak bola ini tidak hanya Piala Dunia 2026 itu catatan penting saya. Gitu. Berarti kesimpulannya Piala Dunia sepak bola itu tidak hanya bergantung dengan konteks Piala Dunia ya, Bung? Iya, betul. Terima kasih, Bung. Tadi sudah kita memasuki sesi pertanyaan terakhir. Selanjutnya kita bakal mungkin bincang-bincang lagi santai mengenai topik-topik yang lain gitu ya, Bung ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Oke, atas makasih. waktunya, Bung. Oke, berapa timnas Indonesia? Ya. Selamat siang, Bung. Siap. Sepak bola kita bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia.